Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf Amarullah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dari Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2024 dengan nomor NPM 2451093. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pendapat saya untuk media pembelajaran, yaitu dari analisis kasus Wan Prestasi PT BPR Syariah Syarikat Madani dalam putusan nomor 1-G-S/2020-PA-BTM. Putusan nomor 1-PDT-G-S/2020-PA-BTM yang melibatkan PT BPR Syariah Syarikat Madani menjadi contoh nyata bagaimana wan prestasi atau ingkar janji diselesaikan dalam kerangka hukum perdata syariah. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan masalah hukumnya. Inti dari kasus ini adalah pernyataan apakah salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu PT BPR Syariah Syarikat Madani atau nasabahnya, telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap akad atau perjanjian syariah yang telah disepakati. Spesifiknya, pertanyaan hukum yang muncul bisa meliputi: yang pertama, apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera dalam akad pembiayaan syariah, misalnya murabahah, musyarakah, atau hijarah. Selanjutnya, apakah pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur wan prestasi yang sah menurut hukum dan prinsip syariah? Selanjutnya, saya akan membawakan poin selanjutnya, yaitu aturan hukum yang relevan. Aturan hukum yang relevan dalam kasus wan prestasi yang melibatkan lembaga keuangan syariah seperti PT BPR Syariah Syarikat Madani meliputi: yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya pasal 1238 KUH Perdata tentang wan prestasi, pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi akibat wan prestasi, dan pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat sesuatu perjanjian, atau semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur mengenai operasional dan prinsip-prinsip perbankan syariah, termasuk jenis-jenis akad yang digunakan. Selanjutnya yaitu Fakta Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia (DCN) atau MUI. Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman syariah mengenai berbagai transaksi dan akad dalam ekonomi syariah yang menjadi rujukan dalam menentukan keabsahan dan kepatuhan syariah sesuatu akad. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan analisis. Analisis dalam kasus ini akan fokus pada bagaimana fakta-fakta spesifik yang terungkap dalam persidangan meskipun tidak disebutkan di sini, sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang relevan. Yang pertama ada identifikasi akad. Pertama, hakim akan mengidentifikasi jenis akad syariah apa yang mendasari hubungan hukum antara PT BPR Syariah Syarikat Madani dan nasabah. Misalnya jika itu adalah akad murabahah, hakim akan meninjau ketentuan jual beli tersebut. Selanjutnya ada pemeriksaan kewajiban. Hakim akan meneliti kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh masing-masing pihak dalam akad. Contohnya kewajiban nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu atau kewajiban BPR untuk menyerahkan barang atau mencairkan dana sesuai jadwal. Selanjutnya ada pembuktian pelanggaran. Penggugat misalnya PT BPR Syariah Syarikat Madani jika nasabahnya wan prestasi atau nasabah jika BPR wan prestasi harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan analisis fakta penerapan aturan hukum Pengadilan Agama Batam, akan menarik kesimpulan yang tegas mengenai kasus wan prestasi ini. Jika terbukti wan prestasi, hakim akan menyatakan bahwa salah satu pihak atau nasabah atau PT BPR Syariah Syarikat Madani telah melakukan wan prestasi. Yang pertama ada konsekuensi hukum. Pihak
yang wan prestasi akan diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya yang belum terlaksana atau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks syariah, ganti rugi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur riba. Misalnya, nasabah terbukti wan prestasi, putusan mungkin memerintahkan pelunasan sisa pembiayaan atau eksekusi agunan sesuai prosedur. Jika BPR syariah yang wan prestasi, mereka mungkin diwajibkan membayar kompensasi kepada nasabah. Jika tidak terbukti wan prestasi, hakim akan menolak gugatan penggugat karena tidak cukup bukti atau karena tergugat memiliki pembelaan yang sah. Studi kasus putusan nomor 1 PDT.G.S 2020 PA.BTM ini mengajarkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang akad syariah, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian dalam transaksi ekonomi syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.